Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Zulfikar Komaraputra dari SMA Negeri 36 Jakarta, kelas 11 MIPA 1, nomor absen 33. Dan hari ini saya ingin melakukan sebuah praktekum biologi mengenai difusi dan osmosis. Sebelum kita melakukan praktekum, saya ingin memberitahukan terlebih dahulu apa itu difusi dan osmosis. Difusi merupakan peristiwa mengalirnya atau berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Yang kedua, osmosis. Osmosis adalah perpindahan molekul pelarut, misalnya air, melalui selaput semi-permeabel dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat, atau dari bagian yang konsentrasi pelarut, misalnya air, rendah hipotonis, ke konsentrasi pelarut, misalnya air, tinggi hipertonis. Langkah pertama adalah kita akan membuat 2 buah kotak dari kentang tersebut. Setelah memotong kentang tersebut menjadi 2 buah kotak, langkah selanjutnya adalah mengukur kedua kotak tersebut agar mempunyai berat yang sama. Oke, kotak yang pertama kita ukur ukurannya 12 gram. Kotak yang kedua kita ukur ukurannya 12 gram. Jadi kedua kotak tersebut sudah mempunyai ukuran yang sama. Langkah selanjutnya adalah kita butuh 2 buah gelas berisi air, dan kita akan masukkan 2 sendok makan garam ke salah satu gelas tersebut. Lalu diaduk. Kemudian kita akan menaruh masing-masing gelas satu kotak kentang. Dan kita akan diamkan selama 10 menit. Setelah 10 menit, kita akan mengeluarkan kedua kentang tersebut, lalu kita keringkan dan kita timbang agar mengetahui apakah ada perubahan ukuran berat mereka. Mari kita tes. Yang pertama saya akan keluarkan adalah yang di air biasa, dan kita akan taruh di tisu. Oh ya, dan ketika kita mengambil kentang tersebut, kita harus menggunakan sendok yang berbeda agar tidak tercampur. Lalu ketika sudah kering, kita akan mengukur kedua kentang tersebut di timbangan. Kita nyalakan timbangannya. Kentang yang pertama yang kita bakal ukur adalah kentang yang dimasukkan di dalam air biasa. Apakah ada perubahan? Oke, kentang yang dimasukkan ke dalam air biasa mengalami peningkatan 1 gram dari yang sebelumnya 12 gram. Oke, kita akan tes kentang berikutnya, yaitu kentang yang dimasukkan ke air garam. Oke, kentang yang dimasukkan ke air garam mengalami penurunan 1 gram dari 12 gram. Kesimpulan dari praktekum osmosis tersebut adalah: yang pertama, saat kentang direndam dalam air biasa, air dilarutkan masuk ke dalam sel-sel kentang karena sel-sel kentang hipertonis dibandingkan air. Akibatnya adalah isi sel pun bertambah. Inilah mengapa berat dari kentang yang telah direndam dari air biasa pun mengalami kenaikan
1 gram. Yang kedua, saat kentang direndam dalam air garam, peristiwa yang terjadi berkebalikan. Dalam peristiwa tersebut akan terjadi perpindahan air secara osmosis dari sel-sel kentang keluar menuju larutan. Perpindahan air ini terjadi karena sel-sel kentang hipotonis terhadap air garam yang hipertonis. Dikarenakan inilah mengapa kentang setelah direndam dari air garam mengalami penurunan berat, yaitu turun 1 gram yang tadinya 12 menjadi 11 gram. Praktikum berikutnya adalah difusi. Yang kita butuhkan adalah 2 gelas berisi air panas dan dingin dan sebuah sirup. Langkah pertamanya adalah kita masukkan sirup ke kedua gelas tersebut sekira-kiranya saja. Ke air panas dan ke air dingin. Dan yang kita lakukan sekarang adalah tunggu selama 10 menit. Setelah kita diamkan selama 10 menit, kedua gelas tersebut mengalami perubahan yang sangat berbeda, yang dimana di air panas sirupnya itu merata ke segala arah, sedangkan di air dingin sirupnya hanya di bawah saja dan di atasnya tidak terkena sama sekali. Kesimpulan dari praktikum difusi tersebut adalah terlihat bahwa larutan sirup menggunakan air dingin tidak terlarut sempurna, alias cairan sirup masih mengendap di bawah. Sedangkan saat menggunakan air panas, air dan sirup sudah terlarut sempurna. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih sudah menonton dan jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.